teman-teman nanti mendengarkan dengan saksama ya, karena materi yang akan disampaikan itu bisa saja menjadi landasan ataupun fondasi untuk teman-teman nantinya ketika sesi diskusi seperti itu. Langsung saja mungkin kepada Ustadz Nur Saman Nanun, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat al-hudurul kiram yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kumpul, bisa bermujalasah, bermusyawarah untuk mendiskusikan satu materi, bukan satu materi sebenarnya, banyak materi. Jadi pembahasannya tentang apa? Adillatul ahkam asy-syar'iyyah. Itu pembahasannya itu kalau di kuliah itu 4 tahun, ya kan? 4 tahun, dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Ini diringkas dalam waktu 1 jam. Jadi nanti kalau banyak yang terbuang karena kita akan membahas poin-poin besar, itu tidak perlu dirisaukan, tapi pertanyaan boleh kita ajukan dan kita diskusikan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketua panitia, senat dan semua yang terlibat dalam acara apa acaranya namanya? Seperti itulah ya. Mudah-mudahan diberkahi. Dan ini sudah jalan yang tahun keberapa sekarang? Tahun ketiga. Tahun ketiga dan saya tahun ketiga juga ikut dengan kalian. Ya, tahun pertama saya ikut waktu di Muhammadiyah. Materinya tentang Muqarratul Madzhab. Nah, itu yang nanti sore akan diisi sama Ustaz selanjutnya ya. Kemudian tahun kemarin ikut juga. Entah karena nggak ada pembicara lain, nggak ada senior lain misalnya, atau senior lainnya susah waktunya diminta bantuannya, saya nggak tahu. Tapi selama saya dari Mesir, insya Allah bisa sharing apa yang pernah saya dapatkan di Al-Azhar. Jadi kalau ada waktu, nggak ada waktu, saya sempatkan. Kecuali saya pulang ke Indonesia, nggak mungkin kan. Ongkosnya aja misalkan berapa bolak-balik kan, kalau ngasihin top ini seperti itu. Nah itu mukaddimah. Kemudian kita masuk ke pembahasan usulul fiqh. Teman-teman kemarin kita atau kalian sudah membahas tentang pembukaan usul fikih ya. Kemarin sama Ustadz Ato. Tentang apa kemarin Ustadz Ato membahasnya? Atau ilah muslim pengantar metodologi
hukum Islam, metode hukum Islam itu dalam bahasa kita Al-Azhar usul fikih. Berarti pengantar ilmu usul fikih seperti itu. Isinya tentang apa? Ya tentang arkan seperti itu, yaitu hakim, hukum alim, hukum bil, akhirnya kan seperti itu. Itu mukaddimah dari ilmu usul fikih. Kemudian ada satu bab lagi, bab selanjutnya yang itu adalah gini dulu deh. Sebelum kita masuk ke apa yang saya buat di sini, kita tentu telah belajar usul fikih kan? Pernah belajar usul fikih belum? Mana? Sudah pernah belajar usul fikih? Nah itu, Bani pun sudah pernah, karena kalian kan tahun 2 atau 3 mesti belajar usul fikih. Pertanyaannya, definisi usul fikih itu apa? Ada yang hafal definisinya usul fikih? Ilmu usul fikih, kalian boleh Google sekarang, boleh juga chat GPT boleh silakan. Itu di situ ada banyak definisi, tapi definisi yang paling masyhur itu dikatakan di dalam definisi usul fikih seperti dalam kitab Minhajul Talibin Imam Bentawi, yaitu apa? Ma'rifatu dalailul fiqh, ya, mengetahui dalil-dalil fikih. Wa kaifiyatul istinbati minha. Yang kedua, bagaimana dan tahu cara bagaimana mengambil hukum itu dari sumber-sumbernya. Kemudian wa ma'rifatu halul mustafti. Artinya syaratnya seorang yang mengambil hukum tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya. Jadi usul fikih itu membahas 3 hal yang sangat mendasar. Apa tadi? Ma'rifatu dalailul fiqhi yang pertama. Kedua, wa kaifiyatul istinbati minha. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatul halul mustafid, ya kan, atau mustafid seperti itu. Jadi ada 3 hal. Nah, yang salah satunya apa tadi? Ma'rifatul dalailul fikih. Nah, ma'rifatul fikih itu bahasa lainnya adalah usulul atau masadirul fiqh atau usulul fiqh atau asasul fiqh atau masadirul tasyri' al-islami. Itu namanya ma'rifatu dalailul fikih. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih ijmalan, ada kata ijmal karena tafsilan pembahasannya ilmu fikih. Sedangkan usul fikih itu adalah ma'rifatu dalailul fikih ijmalan. Nanti ada pembahasannya apa ijmalan, tapi saya pikir itu sudah dijelaskan sama Ustaz hari kemarin, yaitu tentang muqaddimah ilmu usul fikih. Kemudian kaitannya dengan pembahasan kita, silakan di slide yang nomor pertama, teman-teman. Di situ ada kalimat tentang apa? Ini saya pakai HP ya, karena nggak bisa melihat secara pasti. Ma'rifatu dalailul fiqhi, mengetahui dalil-dalil fikih. Dalil fikih itu apa saja? Ijmalan. Dalil fikih itu apa saja? Banyak. Tapi nanti klasifikasi secara umum ada 2. Ada al-adillah al-muttafaq alaih, ada al-adillah al-mukhtalaf fihi. Muttafaq alaih sama mukhtalaf fihi, seperti itu. Silakan dibuka slide-nya. Ini saya pakai kelihatan soalnya. Nah, di situ dikatakan di slide pertama kita bisa mengatakan adillatul fiqhi, boleh. Kita juga bisa mengatakan apa? Masadirul fiqhi. Kita juga bisa mengatakan masadirut tasyri' al-islami. Itu semua adalah istilah yang untuk hal yang sama, yaitu tentang apa? Tentang Quran, hadis, ijma, muttafaq alaih indal jumhur, kemudian sisanya mukhtalafun fihi. Seperti itu. Kemudian yang pertama di situ dalil-dalil syar'i secara umum, ya, dikatakan di situ apa? Ulama istiqra. Kalian bisa sebenarnya teman-teman, kemudian mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz atau juga atau mungkin sebelumnya tentang buku-buku usul fikih.
Banyak sekali buku-buku usul fikih. Kalau kalian mau baca buku usul fikih, kalian bisa baca buku kontemporer, ya, punyanya siapa? Syekh Abdul Wahab Khalaf. Ada yang pernah dengar? Nah, seperti itu. Itu siapa itu? Syekh Abdul Wahab Khalaf itu siapa? Gurunya para guru Masyayikh di Al-Azhar yang sekarang sudah senior. Ya, itu. Kalau kalian pernah dengar namanya Syekh Muhammad Abu Zahro, itu gurunya, salah satu gurunya adalah Abdul Wahab Khalaf. Bukunya terkenal, caranya di Google Usul Fiqh di Abdul Wahab Khalaf. Nah, itu rekomendasi sekali untuk belajar usul fikih seperti itu. Materinya materi yang kontemporer. Nah, jadi di situ dikatakan di kalimat yang saya tulis di situ, jadi ada dalil muttafaq alaih, ada dalil mukhtalaf fihi. Yang muttafaq itu apa? Yang muttafaq alaih Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sama Qiyas. Ini muttafaq alaih menurut siapa? Sudah jumhurul usuliyin, bukan semuanya. Jadi muttafaq alaih menurut mayoritas. Artinya sebagian ulama yang lain itu mencukupkan beristidlal dalam hukum agama cukup dengan Quran sama hadis, tidak ada qiyas. Nggak ada ijma juga untuk mengakui. Siapa salah satunya? Madhab mana? Madhab mana? Zohiriyah. Madhab Zohiriyah itu gak pakai qiyas. Mereka menolak qiyas, makanya mereka banyak berbeda dengan kita. Jumhur madhab yang 4 itu, yaitu apa? Hanafiyah, Malikiyah, sama Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti itu. Jadi menurut madhab yang 4 ini, 4 sumber ini adalah sumber asas di dalam mengambil hukum agama yang sifatnya amaliyah atau praktis seperti itu, atau praktis seperti itu. Kemudian selanjutnya saya selanjutkan, apa dalilnya? Dalilnya apa? Bahwa Quran, hadis, ijma', qiyas itu adalah sumber di dalam beragama atau sumber hukum agama. Apa dalilnya? Slide selanjutnya juga situ. Itu ayat Al-Qur'annya bunyinya apa tadi? Situ kan? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Coba, ini enggak akan selesai karena saya kecil banget. Perhatikan ini wajib dilala, yang penting wajib dilala. Ya amanu ati'ullah. Ati'ullah itu artinya apa kan? Kembali kepada Al-Quran. Wa ati'ur rasul, kembali kepada sunnah atau hadis. Nah, ini pembagiannya. Silakan sudah dikirimkan PDF-nya, baca sendiri. Kalau waktu sudah habis baca sendiri, kemudian tanyakan kalau ada yang iskal. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in. Sebelum itu ada wa ulil amri minkum. Nah, kata wa ulil amri itu dipahami tafsirannya adalah ijma'. Kesepakatan para ulama di dalam memutuskan atau melahirkan satu hukum. Itu kategorinya wa ulil amri minkum. Pertanyaannya, di ayat itu kenapa ketika diidofahkan kepada Allah, ati'ullah, ada kata ato'a, wa ati'ur rasul, ketika rasul pun ada kata ati'u, ato'a juga. Tapi ketika wa ulil amri minkum tidak ada kata ati'u. Salah satu sebabnya kenapa? Karena mengikuti ulil amri itu tidak secara mutlak, tapi terbatas atau diqayyid. Apa syaratnya, apa batasnya? Harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Artinya ijma' itu, ijma' umat Nabi Muhammad SAW itu tidak tunggal. Dia harus berlandaskan, harus sesuai atau tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Ketika sesuai dengan Quran dan hadis, maka ijma' itu dibenarkan. Kalau tidak, maka batil, tidak perlu kita lakukan seperti itu. Makanya katakan wa ulil amri minkum. Walaupun tafsirnya ada mengawal amri itu ulama, dia mengatakan umaro ila akhirih, tapi di dalam kaitannya dengan usul fikih, wa ulil amri ulama mengatakan siapa? Ulama ahli syariah. Kemudian itu dalil berapa mereka? Dalil pertama apa? Quran, atiullah. Kedua, wa atiur
rasul, sunnah. Dalil ketiga tadi apa? Wa ulil amri minkum. Dari apa? Ijma. Pertanyaannya, lalu kias mana dalilnya? Dari ayat yang sama selanjutnya mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian mengalami ataupun dicoba dengan perbedaan pendapat, perbedaan akal, karena akal siapa? Likulli ra'sun ra'yun, ya kan? Artinya setiap orang itu mesti ada ikhtilaf seperti itu. Maka ketika fa in tanaza'tum fi syai'in, gimana katanya? Farudduhu ilallahi wa rasulih. Kata faruddu ila wa rasulih maknanya apa kan? Kembali kepada Quran dan sunnah. Namanya apa? Qiyas. Karena qiyas itu apa? Nah, selanjutnya saya akan sendiri kalau belum selesai, kalau habis waktunya. Ilhaqu amrin atau ilhaqu hukmin li hukmin mansusun alaihi. Menyatukan atau menyamakan hukum yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya. Apa Al-Qur'an yang tadi? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kemudian ayat selanjutnya apa sih? Ayat yang tadi itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila rasulih. Kemudian in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Artinya apa? Mengikuti Quran, hadis, ijma' qiyas itu adalah ciri khas dari siapa? Orang yang beriman. Karena bahasanya ada syaratnya. Wa in kuntum tu'minuna bil yawmil akhir, seperti itu. Itu dalilnya. Kemudian saya selanjutnya tentang apa itu? Dalil Quran. Kemudian selanjutnya dalil hadisnya apa? Tadi kan sumbernya hukum agama ada berapa tadi? Secara umum ada 2. Pertama apa? Muttafaq alaih. Yang kedua mukhtalaf fihi. Yang muttafaq alaih ada 4. Apa dalilnya? Ayat tadi. Kemudian urutannya bagaimana urutannya? Apakah boleh langsung ijma, qiyas, kemudian berquran atau hadis, atau memang harus Quran, turun hadis, turun lagi qiyas, turun lagi apa? Ijma. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya ada selanjutnya yaitu hadis Rasulullah SAW, ya kan? Riwayatnya siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan ini masyhur sekali. Sayyidina Mu'adz ketika mau diutus pada zaman sekarangnya menjadi wakilnya Rasulullah, gubernur lah di Yaman. Beliau pernah apa? Dikatakan sebelum diberangkatkan itu oleh Rasulullah, dilepas oleh Rasulullah, beliau bertanya dulu, ya kan? Wahai Mu'adz, bagaimana sikapmu kalau ditanyakan satu hal atau satu hukum? Apa kata Sayyidina Mu'adz? Aqdi bil kitab. Ya kan? Artinya apa? Quran. Kedua apa? Fa ilam najid fil Quran. Bagaimana? Hadis sunnah Rasulullah. Jadi apa urutan yang kedua? Sunnah. Jadi Quran dulu. Setiap ada masalah Qurannya ngomong apa nih? Gitu. Quran ngomong A, sudah A. Ya kan seperti itu. Artinya kalau hukum itu bisa diambil Quran lah yang kita pakai. Kedua sunnah. Kalau tidak ada gimana kata Sayyidina Mu'adz? Fa illam tajid, mada tafa'al ya Sayyidina Mu'adz? Apa yang dikatakan? Ajtahid wala alu. Ajtahid wala alu. Apa alu maknanya? Di situ apa alu maknanya? La taksir, la qasrun fi istihadi. Artinya apa? Istifragil wus'i, mengerahkan semua kemampuan untuk mendapatkan hukum fikih. Namanya wala alu. Nah itu. Pertanyaannya, di hadis itu kan siapa yang mengatakan? Quran dulu, kemudian sunnah, kemudian istihad. Siapa yang mengatakan? Di Sayyidina Mu'adz. Padahal qaulu sahabi bi'tibari huwa, kaulnya sahabi dilihat di sebagai qaul sahabi laisa hujjatan aslan. Lakinnal hujjah di dalam mana? Fil hadis ataupun fil Quran. Kalimat setelahnya dikatakan Rasulullah. Apa katanya? Kalimatnya apa? Nah itu. Ini kalimatnya Rasulullah. Ini takriri ya. Berarti termasuk hadis takriri ini. Ya kan? Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hal itu menjadi takrir atau hadis takririyah dari Rasulullah SAW
bahwa ketika kita memutuskan satu hukum itu harus sesuai dengan urutannya tadi kan. Yang pertama Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, seperti itu. Qiyas kan, qiyas itu kalau banyak ulama kemudian sepakat semuanya, namanya ijma kolektif. Tapi kalau satu persatu orang beristihad dan mengeluarkan satu hukum, namanya qiyas. Jadi ijma itu adalah qiyas yang menjadi satu. Sedangkan qiyas itu sendiri adalah pendapat atau analogi yang satu persatunya ulama. Baik ulama generasi pertama yaitu sahabat, generasi kedua tabi'in, waman ba'dahu min atba'it tabi'in ila yaumina hadza, seperti itu. Nah itu dalil. Jadi yang pertama dalilnya adalah muttafaq alaihi, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian dalilnya adalah Al-Quran tadi, Al-Quran Rasul. Kemudian akibatnya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang itu apa kan? Yang itu sesuai hadisnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Pun demikian dengan hadis yang kedua, sama riwayatnya Sayyidina Mu'adz, seperti itu. Paham sampai situ ya? Kemudian selanjutnya tentang apa itu? Tentang apa? Selanjutnya ngikutin saya enggak? Ada dalil-dalil yang mukhtalaf fihi. Dalil mukhtalaf fihi sebenarnya banyak sekali. Tapi yang sering kita pakai, dan ini dalil mukhtalaf fihi adalah dalil yang penting sekali. Jadi jangan berpikir wah ini dalilnya mukhtalaf fihi nggak penting, tidak. Justru yang mukhtalaf fihi adalah sumber hukum agama di dalam memutuskan apa? Hukum-hukum mu'asyiroh. Hukum mu'asyiroh itu khususnya tentang undang-undang ataupun qanun seperti itu banyak bersumber dari apa? Dalil mukhtalaf fihi. Salah satunya apa? Al-urf. Ya, al-urf itu kebiasaan masyarakat itu menjadi sumber. Coba bayangin kalau kita cuma Quran, hadis, ijma, qiyas. Bagaimana? Apa yang terjadi? Banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat akan tertolak. Alhamdulillahnya itu ada dalil mukhtalaf fihi. Walaupun dia mukhtalaf fihi itu kita pakai. Nanti kita bahas satu-satu, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama di situ di set itu pertama apa? Istihsan. Apa istihsan? Istihsan apa? Kalau ada alif sinta. Tolabul hasan atau yaro annahu hasan, seperti itu secara bahasa. Kemudian yang kedua apa kita? Masalihul mursalah. Kalau kalian nanti ada pembahasan tadi qiyas. Di dalam qiyas itu ada arkanul qiyas. Salah satu inti qiyas itu apa? Rukunnya qiyas itu adalah al-illah. Dari illah ini nanti lahir namanya kaidah usuliyah yang mukhtalaf fihi, yaitu apa? Al-masalih al-mursalah atau al-illah al-munasib ghair mu'tabar, seperti itu. Nanti pembahasan saya selanjutnya tentang hukum-hukum itu. Kemudian ada hukum yang mukhtalaf fihi yang lainnya, yaitu al-urf. Kemudian syar'u man qablana. Kemudian ada juga tentang apa? Qaulu sahabi. Qaulu sahabi itu tadi pendapat sahabat itu. Jadi pendapat sahabat menjadi hujjah menurut sebagian ulama. Kapan itu jadi hujjah? Kalau tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, tidak ada ijma'nya, kemudian qiyasnya pun. Jadi setiap sahabat kan berbeda pendapat misalkan. Nah itu kita diambil seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang satu persatu kan secara umum kan. Jadi kita sudah paham ya. Jadi adillah syar'iyyah atau masadirul fiqh al-islami atau tadi apa? Masadirul tasri'iyyah, maknanya satu. Intinya apa itu? Maksudnya apa? Quran, hadis, ijma, qiyas, muttafaq alaihi bainal jumhur. Kemudian apa? Mukhtalaf fihi. Apa itu? Banyak sekali, tapi yang paling masyhur itu ada 6 atau ada 5 seperti itu. Itu yang kita sebutkan tadi di slide. Dalilnya apa? Dalilnya Quran tadi sudah. Paham seperti itu? Kemudian kenapa harus Quran, hadis, ijma, qiyas dan bolak-balikkan? Yaitu sesuai dengan hadisnya Sayyidina Mu'adz.
Paham sampai situ ya? Kemudian kita masuk ke satu persatu permasalahan tadi. Apa permasalahan yang pertama? Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Masyhur lah, ya kan? Misalkan baca sendiri definisinya. Kemudian hukum-hukum selanjutnya. Apa namanya? Isinya Al-Quran tentang apa? Hukum tentang apa? 3 saja. Ya kan? Kenapa? Hukum i'tiqadiyah. Quran itu di dalamnya ada hukum tentang keyakinan. Nah, ini ilmu akidah namanya atau ilmu kalam dan semua perangkat yang mendukung ilmu kalam. Namanya ada di Quran ada. Seperti itu. Tentang keimanan billahi wal yawmil akhir. Kemudian hukum apa lagi? Hukum khuluqiyah atau akhlakiyah. Kenapa? Moral. Dibahas di situ dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dan ini pembahasan kita usul fikih, yaitu apa? Amaliyah atau praktik. Jadi pembahasan yang ketiga itu adalah pembahasan amaliyah. Lalu amaliyah ini kan di dalam Al-Quran itu membahas secara umum ada 2 saja. Apa itu? Amaliyah mahdoh. Apa mahdoh maknanya? Hubungan dengan Tuhannya, vertikal. Namanya ibadah. Kemudian yang kedua, hukum amaliyah, praktek amaliyah manusia, aktivitas manusia yang dia menghukumi atau mengatur antara apa? Sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Muamalah. Jadi hukum amaliyah atau ahkamul amaliyah ada 2, vertikal, horizontal. Bainal abd war rabb, bainal abd ma'a makhlukillah ta'ala. Begitu. Nanti kalau di dalam ilmu muasyarahnya dibagi-bagi. Bagaimana kalau hubungan itu tentang jual beli, namanya muamalah maliyah. Bagaimana kalau sesama keluarga, satu keluarga, namanya apa? Ahkamul usrah atau ahwalus sahiyah. Bagaimana kalau ngebahas tentang bagi waris ahwal usrah, namanya ilmu miras. Bagaimana kalau tentang kejahatan yang terjadi antara sesama manusia, namanya fikih zina. Bagaimana kalau aturan negara, namanya apa? Ahkamul madani atau qanun madani. Bagaimana kalau tentang antara negara internasional, namanya apa? Qanun dauliyah. Nah, semuanya itu tentang apa? Tentang muamalah maliyah. Silakan. Masih ada setengah jam ya. Kemudian itu hukum-hukum yang di Al-Quran kan. Kemudian ada satu hal yang penting dan ini kaitan dengan usul fikih. Apakah semua di dalam Al-Quran itu atau hadis itu hukumnya sudah pasti atau bisa beragam hukumnya? Paham nggak? Itu istilahnya apa? Di dalam Al-Quran ini pertanyaannya. Kalau kalian bisa jawab kita terusin. Kalau enggak saya cukupkan sekian. Oh ini dalam Al-Quran atau hadis itu kan teks semua, benar nggak? Teks kan? Teks bisa ngomong nggak teks? Nggak bisa ngomong. Terus siapa yang ngomong? Orang yang menafsiri teks. Pertanyaannya, teks Al-Quran atau hadis itu kan? Itu satu makna atau dia bisa multi makna? Multi makna. Bisa satu makna. Pasti tidak ada kemungkinan yang lain, bisa multi makna. Kalau pasti tidak kemungkinan yang lain namanya qat'i. Namanya apa? Qat'i. Tapi kalau ada kemungkinan yang lain namanya apa? Dhanni istilahnya itu. Kan? Quran sebagai Al-Quran itu qat'i subut, qat'i wurud, qat'i nukul sampai kepada kita dari Rasulullah itu semuanya qat'i, mutawatir jalannya. Tetapi dalil atau hukum yang diambil dari Quran, apakah semuanya qat'i? Jawabannya tidak. Jadi Al-Quran itu dilihat dari sudutnya sampai kepada kita dari Rasulullah semuanya qat'i. Kalamul wahid muttafaqun alaih. Tapi secara dilalahnya makna yang terkandung di dalam ayat itu atau ayat-ayat itu tidak semuanya qat'i. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Itu Quran. Kalau hadis bagaimana? Kalau hadis wurudnya qat'i tidak? Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau hadis mutawatir qat'i subut istilahnya. Tapi kalau yang
ahad misalkan, atau yang masyhur yang diperselisihkan untuk ulama, berarti apa dia? Dhoni subuh. Nah ini kaitannya dengan usul fikih, teman-teman. Jadi harus dipahami ada istilah qat'i sama dhoni, baik itu syuhud atau dilalah. Jadi sehingga qat'i ada dua, ada qat'i dilalah, ada qat'i syuhud. Begitupun dhoni, ada dhoni dilalah, ada dhoni syuhud, seperti itu. Ada dua. Pun demikian dengan sunnah. Kemudian saya selanjutnya tentang sunnah. Apa sunnah maknanya kan? Ya, definisinya ada sendiri, ya kan? Intinya di dalam definisi itu memberikan beberapa hal. Yang pertama apa? Sunnah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya kan, yaitu tentang apa? Qauliyah, fi'liyah, sama takririyah. Seperti itu. Contohnya ada banyak, saya pikir kalian sudah mafhum sebenarnya. Jadi nanti lebih baik ke diskusi pembahasannya. Kemudian setelah Quran, hadis, apa lagi? Ijma. Pun saya selanjutnya, apa itu ijma maknanya? Ya, yaitu apa? Kesepakatan umat Nabi Muhammad. Bisa dibaca nggak? Bisa dibaca nggak? Yang ijma, yang ijma. Apa yang ijma? Ada tafakul ya, ada ini, ada apa? Hal yang kalian sampaikan. Biar nggak satu arah. Kalau satu arah seperti ini, setengah jam rasanya lama. Setengah jam rasanya 5 jam. Ada tafakul. Ini bukti kalau kalian itu ikutin ngobrol saya seperti itu. Ibrahim disuruh saya entah nanya nganggur ya apa ya seperti itu kan. Tapi maksudnya gimana kan? Saya nggak paham kan. Ngomong debat saya boleh juga seperti itu. Jadi tingkat 2 semua atau ada yang tingkat 4? Ada yang tingkat 4? Oke, boleh. Jangan diem ya, diskusi tidak. Yang ijma tadi apa tadi? Pembahasan ijma itu. Ijma. Ittifaqul. Baca. Ittifaqul jami'ul mujtahidin. Jadi qaidnya harus ittifaq. Kedua, jami'ul. Ketiga, mujtahidin. Jadi kalau orang awam ittifaq untuk menghalalkan khamar misalkan, bilang halal misalkan, itu bukan ijma ya kan? Bukan ijma ulama, tapi ijma ulama juhala. Wah, itu nggak bisa itu. Zaman sekarang nih, kaitannya dengan zaman sekarang. Sekarang itu ada kebenaran yang abu-abu. Kebenarannya siapa itu? Kalau kalian pakai apa namanya? Medsos itu apa namanya? Netizen ngomong itu udah kayak bener, padahal belum tentu benar. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua netizen itu ahli dalam bidangnya. Ada yang nggak tahu apa-apa kemudian sepakat juga, ini nggak bisa. Nah, ini konsep ijma ini sangat relevan dengan pembahasan hal-hal yang sifatnya internet akhiri seperti itu. Jadi yang namanya ijma kebenaran mutlak itu harus disepakati oleh ittifaqu jami'ul mujtahidin. Kemudian apa? Min ummati kalimatnya fi asrin minal usul, setiap generasi sahabat tabi'in akhirih. Kemudian apa? Ba'da wafati Rasulullah SAW. Artinya tidak ada ijma kalau masih masa Rasulullah hidup. Makanya ketika Rasulullah hidup itu sumber agama cuma 2. Pertama apa? Pertama Quran, yang kedua la ghair. Tidak ada yang lain. La salisulah. Tidak ada yang ketiga. Kenapa? Karena kalau ijma'nya sahabat itu dibenarkan oleh Rasul, maka pembenaran Rasul itulah atau takrir Rasul itulah yang menjadi hukum atau sandaran seperti itu. Kemudian yang keempat yang disepakati oleh ulama adalah apa? Qiyas. Ini kita sedikit tentang qiyas agak panjang. Karena usul fikih itu dominan besarnya di dalam qiyas. Jadi kalau kita paham qiyas, insya Allah yang lainnya paham. Quran, hadis, ijma, insya Allah paham. Begitu. Pertanyaannya yang paling dasar, apa sih qiyas itu? Selanjutnya kan, apa qiyas itu katanya? Ilhaqu. Saya nggak hafal juga dari kalimatnya.
Jadi apa kias itu? Ilhaku. Ada terjemahannya nggak saya kirim? Ada terjemahannya? Gitu. Udah, kalau selesai kalau ada terjemahannya. Jadi kias itu adalah kias itu sama. Kias itu adalah menyamakan satu hal dengan hal lain. Menyamakan satu hal dengan hal yang lain seperti itu. Yang ini makanya dari pembahasan tadi, dari definisi tadi itu dipahami, dari definisi tadi itu dipahami apa kan? Rukunnya kias, ilhaqu hukmin, ya kan, ghairu mansus kepada apa? Ala hukmin mansus. Kemudian apa? Li'illatin ma. Li'illatin ma. Jadi kias itu adalah menyamakan satu hukum yang tidak ada hukum secara mansus di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma, dikiaskan disamakan dialogkan. Kenapa? Dengan hukum yang sudah ada nasnya. Ya, itu namanya kias. Kenapa? Karena ada satu alasan yang menyamakan keduanya, yaitu apa? Ilah. Karena ada ilah yang menyamakan antara hukum faraun namanya hukum baru dengan hukum asal atau hukum yang sudah ada hukum permasalahan yang sudah ada hukum namanya kias. Contoh misalkan itu contohnya juga. Contoh misalkan apa contohnya? Macam-macam muhadzarat atau muhadzarat yang membantukan, ya, ada apa nama-namanya? Itu kan apa kan? Itu tidak ada nas dalam Al-Qur'annya. Yang ada Al-Qur'annya apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amal syaitan. Kemudian ada kalimat fajtanibuhu, amar itu. Wal aslu lil amri atau fil amri lil wujud. Sehingga khamr itu harus dihindari, harus dijauhi. Pertanyaannya, selain khamr gimana? Selain khamr itu dengan menggunakan analogi atau kias seperti itu. Ini namanya kias al-fari. Al-fari sebenarnya bukan kias mantiki secara murni tidak mantiki. Ada pembagiannya seperti itu. Tapi ala kulli hal yang ini dikatakan di sini termasuk masadirul fiqh al-islami al-muttafaq alaihi bainal jumhur usuliyyin adalah al-ijma. Adalah ijma. Adalah apa? Kias seperti itu. Yang kias itu sendiri itu bertumpu kepada satu hal. Apa? Intinya kias itu apa tadi? Ilah. Pertanyaannya, apakah ilah di dalam Al-Quran? Ketika Al-Quran mengatakan satu hukum hal, misalkan zina ila akhirih, misalkan, ataupun perintah untuk sholat ila akhirih, apakah semua perintah atau larangan Al-Quran itu disebutkan alasannya? Jawabannya kan tidak. Sehingga ulama di sini berbeda pendapat tentang ilah. Ini juga salah satu asbabu ikhtilaful fuqaha di dalam menghasilkan hukum fikih. Kenapa? Karena satu mengatakan ini ilah, satu mengatakan ini bukan ilah, ini ilah bermu'tabaroh. Seperti itu. Contoh misalnya apa kan? Kalian tahu bab riba ya? Bab riba. Apa riba itu? A'yanu ribawiyah apa saja? Dalam hadis katakan al-dhahab bil dhahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasa'ir syair wal milah bil milah. Ada itu. Ada berapa hal di hadis itu? Ada 6 hal, ya kan? Itu mansusun alaihi dan semua ulama sepakat bahwa 6 hal itu adalah apa? Riba. Pertanyaannya, apakah selain 6 hal itu ada riba atau tidak ada riba? Khilaf antara ulama. Ulama yang mengatakan kias adalah hujjah, maka mengatakan selain 6 hal itu ada riba. Kenapa? Karena menggunakan kias. Tapi ulama yang tidak menggunakan kias, apa mengatakan? Tidak ada riba selain dari 6 hal itu tadi. Gitu. Pertanyaan lagi dilanjut. Apakah semua ulama yang sepakat bahwa kias itu jadi dalil, jadi hujjah
mengatakan ilahnya satu dalam bab riba tadi atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Apa ilahnya? Misalkan dalam mazhab Syafi'i ilahnya tentang perkara itu apa? Yang pertama, dawal itu apa? Ilahnya al-asman, mata'u, uang. Kemudian sisanya 4 hal yang lainnya. Al-makmulat. Kias dari makmulat adalah masrubah. Jadi makmulat semua yang bisa dikonsumsi makanan itu kategorinya adalah apa? Riba dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain misalnya Hanafi tidak. Ilahnya perkara itu 4 hal sisanya khususnya bukanlah tentang jenis makanan, bukan makmulat. Tapi apa? Mauzunan, makilan. Jadi semua yang bisa ditimbang, semua yang bisa dikilo, kategorinya apa? Ada riba. Seperti itu. Ada yang mengatakan lagi ma'dudat. Apa ma'dudat kan? Yang bisa dihitung. Coba perhatikan. Beda antara makulah sama mauzunat sama makilan. Pertanyaan, rumah itu bisa dikilo nggak? Timbang nggak? Tapi ma'dudat nggak? Ulama yang mengatakan ma'dudat itu bagian mauzunat, maka mengatakan bahwa rumah juga ada ribanya seperti itu. Itu Ba'dun Qalil. Hanafi mengatakan, Sahadatul Hanafiyah mengatakan bahwa ilatnya riba terhadap perkara 4 hal tadi, al-milah, al-bur, as-sa'ir, yang satunya yaitu adalah apa? Makilat sama mauzu bisa ditimbang dan bisa didapat. Sehingga apa? Sehingga ilat itu di situ pembahasannya agak panjang. Jadi ada rukun, salah satu rukunnya kias. Rukunnya kias pertama pada tadi al-aslu, kemudian al-far'u, kemudian al-hukmul asli, hukum aslinya yang akan ditarik pada hukum yang far'i. Kemudian selanjutnya apa? Al-illah. Dan ini adalah rukun asasi di dalam pembahasan illah. Pertanyaannya tadi, illah itu nanti ada beberapa macam di slide selanjutnya. Illah itu ada beberapa macam. Ada illah yang mansusah, illah yang sudah disebutkan secara eksplisit, secara syar'i dalam Al-Quran hadisnya, ini ilahnya nih. Sehingga apa? Semua orang bisa mengkiaskan kalau ada perkara itu maka menjadi ilah, hukumnya satu karena ada mansus ilahnya. Ada perkara-perkara yang tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran itu, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga butuh apa? Kias itu sendiri, analogi namanya di slide selanjutnya namanya apa? Masalikul illah. Masalah ini agak berat kan? Pembahasannya kalau kalian ngikutin sebenarnya pembahasan illah itu agak berat. Ada namanya masalikul illah. Apa masalikul illah itu? Hal-hal yang bisa menyampaikan kita untuk mencari illah. Seperti itu. Termasuk nanti pembahasannya ada al-mansus, kemudian ada ijma ulama, ilahnya ini misalkan. Ada nanti yang ketiga, pembahasannya apa? Yang ketiga itu? Ketiga apa? Di dosennya. Apa? Sabru wa taksim. Itu termasuk di dalamnya adalah apa? Tahqiqul manat atau tanqihul manat, seperti itu. Mas, paham apa kan maksud kamu? Contoh yang tadi misalkan yang diharamkan oleh Al-Quran apa? Al-khamr. Yang diharamkan oleh Al-Quran itu al-khamr, ya kan? Kemudian perkara lain ganja ila akhirih itu dikiaskan pada khamr. Apa yang dikiaskan? Apakah dari warnanya, dari bentuknya, dari rasanya, dari apanya? Gitu. Dari warnanya, oh enggak, ternyata tidak semua yang berwarna seperti khamr itu memabukkan, sehingga tidak. Paham nggak? Dieliminasi, bahasanya terjemahan itu eliminasi. Ditahqiq mana ini yang kemungkinan besar dia sebagai ilah. Namanya apa kan? Sabr wa taksim, seperti itu. Gitu. Itu namanya ada beberapa, ada dauron ila akhirih, tapi kita menyebutkan hanya 3 hal saja yang menjadi masalah ilah yang paling dasar seperti itu, yang paling aham, yang paling banyak digunakan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang apa itu tadi? Masalah yang lain, masalah apa? Selain yang lainnya, selanjutnya tentang apa? Apa? Berarti kita sudah dianggap selesai tentang apa? Masalah illah
atau ilat. Yang ilat itu sekali lagi saya tidak menyebutkan rukun secara sempurna dalam kias itu, yaitu tentang intinya saja, yaitu tentang ilat dan masalah ilat. Kemudian ada pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-istihsan. Nah, gitu. Istihsan. Contohnya apa tadi? Yang pertama tadi itu tadi. Al-istihsan. Ini ada AC-nya ini. Ada AC-nya. Apa karena memang panas atau saya yang duduk di kursi panas saja? Supaya tidak terlalu panas kalian ini ya, diskusi ya. Jadi istihsan, contoh yang pertama apa? Kita buat contoh di situ. Definisi sebenarnya semua dari pembahasan ilmu itu kita harus memberikan definisi dulu. Karena dari definisi itu kita bisa memetakan apa itu syaratnya, apa itu rukunnya, bagaimana itu seperti itu. Maka definisi itu dalam ilmu manhaj harus apa? Jami' ma'ani seperti itu. Contoh misalkan di situ yang nomor 1. Jadi istihsan itu adalah menghukumi satu permasalahan yang dia keluar dari apa? Yang seharusnya. Jadi seharusnya ke kanan nih. Tapi saya nggak belok saja kiri saja. Kenapa? Karena ada alasan yang alasan itu sebenarnya apa kan? Sebenarnya bertolak belakang dengan alasan yang memilih ke kanan. Misalkan contohnya di situ. Kalau ada orang sakit, ya, anggota tubuhnya misalnya sakit, kemudian dia harus berwudu, misalkan tangannya misalkan. Maka pertanyaannya, tangan tadi yang sakit itu yang diperban itu misalkan, apakah tetap harus disiram dengan air atau boleh diusap saja? Secara kias, nanti kias ada dari atas ada ataksimul kias, anul kias, dari ada kias yang apa? Jali, ada kias khafi. Nah, gitu. Secara kias kalau ada pertanyaan seperti itu harus tetap dibasuh tangan yang sakit tadi. Tetapi karena ada ilat yang lain, ada alasan yang lain, yang alasan itu sebenarnya lebih khafi, yaitu apa? Kemaslahatan. Maka diambillah hukumnya boleh orang yang tadi itu, yang sakit tangan itu boleh tidak dibasuh, tapi diusap saja. Kalau memang tidak bisa sama sekali diusap, ini harus tidak boleh sama sekali kena air, maka boleh bagian itu saja, bagian itu saja. Karena ada kaidah fikih mengatakan apa? Al-masyaqqah tazlimu taysir, tapi ada makna lain apa? Al-masyaqqah tuqaddir biqadriha ila akhir. Nanti dalam tingkat 4 kalian akan belajar qawaid al-fiqh al-fiqhiyah seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain lah, silakan dibaca contoh-contoh yang ini tentang al-istihsan seperti itu. Kemudian setelahnya, setelah istihsan, masalihun mursalah. Nah ini al-masalih mursalah, definisinya ada. Saya baca agak panjang, ini masih ada 14 menit. Kalau kalian nggak sabar, saya selesaikan 14 menit seperti itu. Kalau nggak sabar, saya tutup langsung sekarang. Nggak apa-apa, kalau udah kelamaan ini Ustaz, kelamaan lah. Jangan panik saya gini ngomong apa ya. Misalnya boleh kita tutup langsung. Tapi untuk menghabiskan waktu ada 10 menit atau di sini misalnya 30 menit, kita al-masalih mursalah, dan ini penting sekali. Masalih penting sekali. Saya contohkan tentang kesepakatan undang-undang yang dibuat oleh DPR oleh Indonesia, atau kalau di dunia internasional dibuat oleh siapa? Al-Umam Al-Muttahidah, atau bahasa kitanya PBB. Nah, itu kan hukum-hukum yang dilahirkan oleh mereka, ya kan? Apakah hukum syariat atau bukan hukum syariat? Bukan. Kenapa bukan syariat? Kenapa? Alasan yang paling top. Kenapa? Hukum-hukum yang dibuat oleh negara ataupun dunia internasional bukan hukum syariat. Tidak bisa dikatakan hukum agama. Kenapa? Kenapa? Dua-duanya sama sebenarnya. Karena tidak bersandar kepada Quran hadis. Tidak bersandar Quran dan hadis, maka tidak bisa dikatakan hukum agama ataupun syariat. Kayak pertanyaan selanjutnya, apakah hukum itu, undang-undang negara atau hukum internasional itu tidak bisa diakselerasi atau tidak bisa diserap ke dalam hukum syariat? Artinya harus ditolak mentah-mentah oleh umat Islam, atau bisa kita terima?
pertanyaannya yang ini itu menggunakan apa dalilnya kan? Padahal tidak Quran hadisnya menggunakan masolihul mursalah. Karena di dalam syariat Islam selain ada dalil ada apa? Maqasid syariah. Apa maqasid syariah yang paling utama kan? Maqasid syariah yang lima itu naqasidul malhidul aqil akhir ini itu intinya apa? Kata Imam Ibnu Salam dalam kitabnya apa? Jalbul masoleh wa daf'ul mafasid. Intinya adalah menarik sesuatu yang baik. Artinya kalau undang-undang itu ada kebaikan di dalamnya untuk umat Islam atau umat manusia, Islam tidak bisa menolak. Baru tuh kita cari itu apa dalil Qur'annya, apa dalil hadisnya. Nah, berarti kategorinya apa kan? Wa ulil amri minkum, seperti itu. Kategorinya amri bukan, tapi kan yang beristihad atau yang mengeluarkan undang-undang di DPR ataupun di undang-undang itu kan bukan ulama kan, bukan ulama syariah maksudnya. Nah, di situ kan tugas kita orang-orang syariah, ya kan, atau fakultas syariah atau ulama kita ulama syariah itu menelurkan atau melahirkan apa? Mencari kesamaan-kesamaan di dalam Quran hadis. Itu dalam istilah bahasa ilmu namanya taksilul ahkam. Jadi diambil sumbernya. Jadi kalau ada undang-undang misalkan, ada undang-undang di internasional misalkan apa kan? Tidak boleh kalau perang itu menggunakan apa? Menggunakan senjata pemusnah massal. Qurannya ada nanti. Wala tusril ardi akhiri. Jadi ayat-ayat umum saja. Kemudian hadisnya juga sebutkan. Kemudian ada pembahasan tentang di dalam konvensi internasional misalkan ada juga tentang apa? Kalau tentang laut itu ada tentang apa? Batas-batas laut. Ada laut teritorial, ada ilahnya. Mohon maaf, misalnya agak kemana-mana. Tapi pembahasannya intinya masolihul mursalah itu apa? Kalau di situ ada maslahat, ya, yang maslahat itu tidak ada dalil Quran hadisnya yang membenarkan. Ingat. Dan tidak ada dalil Quran hadis yang menolak. Maka namanya apa? Masolihul mursalah. Bagaimana kalau ada kemaslahatan tapi kemaslahatan itu bertentangan dengan Quran dan hadis? Tolak kemaslahatan itu. Kenapa? Karena damula imun binu nusus. Jadi masolihul mursalah itu adalah kemaslahatan, kebaikan yang kembali kepada manusia atau semisalnya yang Quran dan hadisnya apa tadi? Kategorinya tidak membenarkan juga tidak menolak. Ya, kategori masolihul mursalah. Karena ada masolih mu'tabaroh. Apa maksud mu'tabar itu? Maslahat yang Quran hadis membenarkan. Misalkan apa? Semua ahkam. Kenapa kita kalau mencuri harus dipotong tangan misalkan? Kenapa kita khamr ada hudud, ada kisos, dan akhirnya itu di situ ada maslahah. Yang maslahahnya apa? Mu'tabaroh di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tertolak, mulghoh, tertolak. Berarti tidak termasuk masalah. Dari masalah adalah kemaslahatan yang dibenarkan, yang kemaslahatan itu tidak ada dalil yang membenarkan, juga tidak ada dalil yang menolak di Al-Quran dan hadis. Namanya apa kan? Masoleh mursal. Kata mursal itu apa maknanya? Mursal itu hadis mursal, apa itu? Anda tahu nggak? Al-masoleh apa maknanya masoleh? Dari definisi sudah jelas sebenarnya. Masoleh apa maknanya masoleh? Kemaslahatan atau kebaikan. Mursalah, apa mursalah namanya? Tidak terbatas. Maksudnya terbatas gimana? Tidak ada dalil Quran hadis yang membenarkan, juga tidak ada dalil hadis yang menolak. Namanya apa? Mursalah. Sehingga maksud mursalah dipahami sebagai kemaslahatan untuk atau manusia yang tidak ada pembenaran atau penolakan dalam Quran. Namanya maksud mursalah. Dan ini menjadi sumber penting di dalam qadaya mu'asyirah khususnya tentang perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir apa dinamakan? Al-urf. Itu. Pertanyaannya, apa bedanya urf sama adat? Ada di situ. Kalau saya itu baca udah bisa jelasin apa? Apakah urf dan adat itu satu hal yang sama, dua lafaz maknanya sama, atau dua lafaz yang maknanya berbeda? Apa dari kalimat itu? Ada nggak? Ada nggak kalimatnya? Ada perbedaan ulama.
sebagian bilang dua lafaz itu maknanya sama. Ada sebagian ulama yang lain dua hal ini maknanya berbeda. Tapi jumhur bilang bahwa ada sama huruf sama saja. Dua lafaz maknanya satu, radif namanya. Sinonim seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Lalu apa perbedaan menurut ulama yang beda? Huruf sama ada itu. Situ juga. Apa adanya? Kalau huruf adalah qauliyah, ucapan. Kalau ada fi'liyah, gerakan ke akhirnya. Itu menurut ulama yang membedakan. Tapi ala kulli hal itu adalah masadirul al-fiqh al-islami. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau kalian ditanyakan satu masalah, apapun masalahnya, klasik, kontemporer, sudah ada persamaan, ada persamaan, sudah ada fatwa, belum ada fatwa, yang caranya untuk belajar, untuk tatbik apa? Ya ruji'u ila Quran. Qurannya nggak tahu dah. Kita sunnah juga, panjang pembahasannya. Ala kulli hal itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada waktu 6 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada 5 menit lagi ya kalau mau nanya untuk mengambil atau mau ditutup silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Mohon. Bismillah. Dan bisa jawab. Assalamualaikum Ustaz, atas materinya. Apa Ustaz izin bertanya? Tentang contoh Ustaz. Tentang contoh dari adilah mustalaf. Contoh dari tadi apa? Boleh sebenarnya bagaimana, terus masalah juga seperti apa tentunya. Mungkin bisa dikasih contoh biar orang paham. Jazakallahu. Contoh masalahul mursalah. Oke, kita kasih contoh dan di situ ada juga ya, silakan dicari. Kita terima kasih soalnya ini memberikan apa namanya suntikan. Ini yang lain diem kanan tuh. Yang penting berani ngomong dulu kan. Yang penting berani ngomong. Di Indonesia itu yang penting berani tampil dulu. Kalau antum alim tapi diem enggak kelihatan. Sering komplain lah. Nah ini termasuk masalahul mursalah adalah apa? Aktif di media sosial. Aktif di media sosial kategorinya adalah boleh apa tidak boleh? Boleh apa nggak boleh? Pertanyaannya boleh nggak boleh itu apa sih? Batasannya kan Quran sama hadis dari semuanya dia. Pertanyaannya aktif di media sosial misalkan itu dibenarkan oleh Quran dan hadis atau tidak? Kita katakan tidak ada dalil yang membenarkan, tidak ada dalil yang menolak. Maka kategorinya masalahul mursalah. Seperti itu. Lalu kalau masalahul mursalah boleh diamalkan tidak? Boleh kita lakukan tidak? Namanya juga maslahat kebaikan. Asalkan di dalam ada kebaikan, yang kebaikan itu sekali lagi namanya kebaikan yang keburukan ya. Kebaikan yang kebaikan itu tidak ada dalil nasnya, Quran hadisnya. Nah, gitu. Juga tidak ada yang menolaknya sehingga kategorinya masalahul mursalah. Jadi contohnya apa? Hal-hal yang modern banget, banyak sekali yang modern itu, termasuk di media sosial, termasuk bikin TikTok, termasuk bikin konten-konten, termasuk kategorinya apa? Masalahul mursalah. Walaupun kalau kita tarik mengatakan itu bukan termasuk membab ta'awun al-birri wa taqwa. Iya, tetapi itu apa? Secara umum jauhnya. Tahu enggak? Kategorinya ta'awun al-birri wa taqwa. Tapi kita bisa kategorikan juga dia bagian daripada apa? Masalahul mursalah. Ini online ini apa namanya? Enggak live. Nah ini termasuk live itu termasuk masalahul mursalah. Maka itu tadi masalahul mursalah itu intinya kita jalbul masalih sama apa? Daf'ul
mafasid, asalkan apa? Asalkan jalbul masolih dan jalbul mafasidnya tidak ada nas secara eksplisit Al-Quran yang membenarkan, yang mendorong ataupun yang menolak kategori mursal. Jadi kalau tanyakan apa contohnya kan, hampir semua mu'asyiroh, hal-hal yang mu'asyiroh bisa kita masukkan kategorinya masolihun mursal. Kapan dikatakan masolihun mursal? Kalau tidak ada dalil yang membenarkan, yang menguatkan atau yang menolak seperti itu. Oke ya, oke. Contohnya seperti itu. Jadi contoh tatbiknya tadi yang kita contoh-contohkan lah, banyak sekali masolihun mursal. Termasuk pembuatan undang-undang tadi. Undang-undang itu boleh apa enggak? Misalkan DPR kumpul kemudian bikin undang-undang misalnya. Nah itu kan, undang-undangnya undang-undang dilahirkan itu undang-undangnya yang bermanfaat kepada masyarakat. Nah nanti ada pembahasannya kalau itu adalah ijma' atau wasyawirhum fil amri. Berarti ada Qur'annya yang membenarkan, bukan maksudnya salah. Tapi secara umum kategori foto yang maksudnya banyak yang dilahirkan dari masalah yang bersalah. Kemudian satu hal tadi yang sempat saya lupa tentang apa? Urf, contohnya urf. Apa contohnya situ kan di pembahasan terakhir? Urf, kebiasaan masyarakat. Apa kalau di Indonesia? Ada di Indonesia. Pernikahan, syukuran, khitanan, apalagi kalau di Jawa Barat ada namanya, di Jawa namanya apa? Nadran, apa nadran itu? Syukuran atas tanah misalnya, petani syukuran atas tanahnya misalnya bagus, nelayan misalkan, itu kategorinya apa kan? Al-Uraf, kategorinya uraf. Uraf itu bisa jadi hukum apa tidak? Bisa jadi hukum. Kapan? Kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka setiap uraf yang ada di masyarakat itu jangan langsung tolak. Jangan seperti itu. Mana-mana uraf yang tidak ada bertentangan dengan Quran hadis, bahkan dibenarkan oleh Quran hadis, kita jalankan seperti itu. Karena uruf itu sendiri adalah apa? Dalil hukum walaupun mukhtalaf fihi di dalamnya. Tetapi apalagi kalau di dalamnya ada yang membenarkan, Qurannya membenarkan misalkan. Seperti apa kan? Seperti apa? Syukuran tadi, ya kan? Syukuran itu sama seperti itu. Gitu. Dah cukup ya. Terima kasih. Jelas ya Sir, untuk apa namanya contoh-contoh dari masalah masalah. Cukup ya, kita cukupkan ya untuk pertanyaan. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nur Saman atas penyampaian materinya yang sangat daging ya. Gitu. Yang mana tadi kita membahas terkait apa hukum-hukum Islam, gitu, ada yang mukhalaf, ada yang muttafaq, mulai dari Al-Quran, Sunnah hingga pembahasan urf dan seterusnya seperti itu. Yang mana harapannya semoga dengan pembahasan materi pada sesi 1 ini bisa kedepannya menjadi fondasi untuk teman-teman semua dalam berdebat nantinya ya, dalam berdiskusi setelah sesi penyampaian materi ini seperti itu. Kemudian setelah ini pemberian sertifikat pada Ustaz Nur Saman oleh ketua kita Ustaz Fikri, mana beliau? Oleh panitia, kepadanya kami persilakan.
ini gimana